Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo keluarga Mewangi, kembali lagi bersama kami, saya Caca dari kelas stimulasi Mewangi dan bersama Pak Angga Eriana selaku konsultan kelas stimulasi Mewangi dan sekaligus penanggung jawab kelas Mewangi yang ada di Jakarta. Nah, kali ini kita akan mengadakan sesi hashtag 30 menit aja. Jadi ini konten terbarunya Mewangi, di mana kita akan menjawab pertanyaan Ayah Bunda sekalian melalui YouTube. Nah, kita sapa dulu nih Pak Angga. Halo Pak Angga, gimana kabarnya? Halo, kabar baik semuanya. Alhamdulillah. Mungkin langsung aja ya Pak Angga ke pertanyaan Ayah Bunda yang sudah di-share ke Instagram kelas Mewangi. Langsung saya bacakan satu-satu gitu aja ya Pak Angga. Boleh. Oke, jadi intermezzo dulu nih Ayah Bunda. Zoom kali ini kita akan ngebahas seputar perkembangan anak maupun permasalahan Ayah Bunda di rumah, serta cara menstimulasi perkembangan anak di rumah. Jadi biar anak itu tetap terstimulasi walaupun di rumah aja, gimana sih caranya? Kurang lebih seperti itu. Nah, yang pertama nih Pak Angga, ada pertanyaan pertama, yaitu kemampuan apa sih yang harus dimiliki sebelum anak bisa berjalan? Mungkin apa ya, persiapan sebelum anak-anak itu bisa jalannya benar-benar jalan gitu, tidak dipaksakan sesuai maksudnya sesuai perkembangan usianya, kira-kira apa sih yang harus mereka bisa dulu sebelum mereka jalan gitu? Mhm. Sebenarnya umumnya anak itu nggak harus kita ajarin ya, sebenarnya dia udah akan sesuai. Tapi kalau bukan bicara apa yang harus diajarkan, tapi tahapan-tahapannya apa untuk sampai proses berjalan gitu. Sebenarnya tahapannya tahap-tahapan perkembangan. Yang pertama biasanya anak itu, eee di fase awal kelahiran itu dia pasti akan menggerakkan tangannya gitu. Menggerakkan tangannya dengan gerakan-gerakan yang enggak terarah gitu. Oke. Itu yang pertama, gitu. Dicek kalau gerakan-gerakan itu terjadi gitu, seperti dia tiduran terus tangan kakinya ke atas sambil gerak-gerak nendang-nendang, tangannya juga bergerak-gerak nggak terarah, berarti itu udah satu indikator yang cukup baik. Itu. Yang kedua nanti akan masuk fase berguling gitu. Nah, dicek tuh dalam usia beberapa bulan kemudian biasanya akan ada berguling. Habis berguling, dia akan mulai, belum bisa ngangkat tuh kepalanya, dia akan ngangkat tuh kepalanya. Habis itu, tidur lagi sebentar, tapi itu akan terjadi, gitu. Terus fase berikutnya, dia akan ngangkat kepala simetris ke atas, gitu, lurus ke atas, gitu. Nah, fase berikutnya dia akan ngedorong tangannya ini akan dia pakai untuk ngedorong badannya. Nah, udah dia mendorong gini, itu akan lebih simetris lagi. Artinya dari bagian dada ke atas itu akan melengkung ke atas. Itu fase berikutnya dia akan mulai yang sering kita sebut gong anggong. Oh Nah, ya. gong anggong itu nanti dia di situ akan mulai tahap selanjutnya itu merangkak gitu. Jadi ya setelah dia ngangkat gini kakinya akan nekuk. Nah, itu fase mulai mau merangkak. Nah, habis merangkak ya dia akan meraih sesuatu ke depan. Nah, Oke. itu semua terjadi karena kalau karena adanya kontak mata, gitu. Karena adanya, kemampuan mata ini sudah mulai melihat sesuatu dengan jelas, akhirnya dia mulai tertarik untuk menggapai sesuatu itu, gitu. Nah, kalau dia nggak terjadi kontak mata itu, maka dia nggak akan muncul tuh gerakan apapun, gerakan yang mau menggapai sesuatu itu nggak akan terjadi, karena dari proses tengkurap sampai dia mau merangkak merangkak itu karena dia usaha ingin, menggapai sesuatu, gitu, sesuatu yang dia lihat. Itu entah, mainan atau apapun yang warna-warni yang sudah bisa dilihat. Nanti dari merangkak, itu dia mulai duduk. Dari duduk, nanti dia mulai, apa, eee, merayap,
dan sebagainya. Nah, habis itu baru merayap di dinding, nah habis itu baru berjalan. Nah, Oke. proses-proses sebelum sebelum sampai di dinding itu proses dari awal penguatan otot yang paling sederhana. Itu yaitu ya yang fase paling pertama, fase berikutnya penguatan otot berikutnya. Nah, itu kegiatan-kegiatan itu dan itu diadopsi oleh terapi-terapi untuk sensor integrasi. Misalnya ada anak yang memang belum bisa berjalan gitu. Fase-fase itu yang akan dikembalikan, yang akan diberikan sebenarnya. Itu sih, Kak Caca. Oke, berarti sebetulnya memang ketika walaupun belum usianya, tetapi belum bisa jalan, kita balikan lagi ke fase yang memang belum dia lewati gitu ya, Pak Angga? Hmm. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa menyebabkan anak dikatakan speech delay? Mungkin lebih ke red flag-nya, kok anakku dikatakan speech delay itu indikatornya apa sih? Mungkin gitu. Sebenarnya kalau speech delay itu kan keterlambatan bicara, kemampuan bicara yang tidak dicapai pada usianya yang sekarang. Mhm. Artinya kemampuan bicaranya bisa jadi di usia 2 tahun, gitu. Sekarang anaknya 3 tahun, kemampuan bicaranya di usia 2 tahun atau di usia 6 bulan, Mhm. macam-macam tuh, babbling dan sebagainya. Tapi kalau biasanya tanda-tandanya gitu, kita ngomong tanda-tandanya itu bukan tanda-tandanya sih, gitu. Apa ya? Hmm, apa ya? Maksudnya Ciri-ciri? itu Bukan? iri atau apa ya? Pokoknya seperti ini. Anak itu sulit makan, gitu. Oke. Makannya pilih-pilih. Gitu. Terus cenderung diam, mulutnya tuh nggak mau digerakin, diem aja. Gitu. Itu yang berikutnya itu sikat gigi sulit. Sikat gigi disuruh sikat gigi tuh nggak mau. Mhm. Atau begitu kita paksa cuman digigit itu sikat giginya. Oke. Diem aja sih ototnya tuh kaku aja. Itu mengeras, seperti mengeras. Nah, itu sebenarnya indikator anak itu di sensor artikulasinya bermasalah. Penyebabnya apa anak-anak itu spesial yaitu itu sensornya bermasalah. Nah, ciri-ciri sensor artikulasinya bermasalah atau terlalu sensitif atau tidak sensitif gitu, yaitu tadi itu kalau terlalu sensitif dia biasanya yang tadi disebutkan apa cenderung diam, terus makannya pilih-pilih, terus pas sikat gigi digigit. Tapi kalau nggak sensitif, yang misalnya nggak sensitif, sebenarnya nggak terlalu terjadi apa-apa, keterlambatannya nggak terlalu parah. Paling dia hanya segalanya dimakan, gitu, karena nggak ada yang terlalu bau. Nah, masalah sensor itu nanti ada pilih-pilih makanan itu ada 3 jenisnya, gitu. Jadi nggak terjadi satu, kalau misalnya pilih-pilihnya cuman yang enak nggak enak, ya bukan, gitu. Tapi kalau pilih-pilihnya ini ada 3, ada tekstur, ada bau, ada rasa, gitu sih. Berarti memang kesimpulannya tadi yang disampaikan Pak Angga, mungkin kalau ayah bunda masih bingung, lebih sering disebutnya oromotor gitu. Kalau kelihatannya tuh lebih kaku, kemudian menghindari tekstur-tekstur tertentu ketika makan, itu bisa jadi reminder kita kalau mungkin bisa jadi terjadi sesuatu ke anak-anak gitu. Nah, Oh iya, kemudian, ini Mbak Caca satu lagi. Jadi mm-mm, boleh dicek sementara nih, boleh dicek yang paling gampang itu lidahnya, gerakan lidah gitu. Speech delay itu karena artikulasi itu terbentuk dari gerakan lidah dan mulut, rahang rahang bawah dan rahang atas, termasuk gerakan lidah. Jadi ada kemungkinan si anak nggak menggerakkan ininya, nggak lentur, pergerakan rahangnya. Yang kedua pergerakan lidahnya yang nggak lentur. Kalau kita misalnya disuruh lidah ke atas, lidah ke bawah, lidah ke samping, lidah ke kanan, ke kiri itu gampang, tapi enggak buat mereka. Gitu. Disuruh ke samping, yang gerak pipinya, bukan lidahnya gitu. Disuruh ke atas, dia mangap doang, malah ditarik ke dalam lidahnya. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu yang bisa kita lihat. baik. Ber Berkesinambungan sama pertanyaan yang tadi, Pak Angga, ini juga ada yang nanya,
cara menstimulasi anak yang menolak untuk membuka atau menggerakkan mulut? Hmm. Kalau biasanya ya, menstimulasi anak, ada banyak sih kalau masalah itu. Itu kita bisa lakukan massage pada bagian sini, diputar-putar ke depan atau ke belakang, gitu. Nah ini biar merangsang saraf yang di sininya nih, itu yang pertama. Terus yang berikutnya, biasanya kita rangsang langsung gitu. Kalau kita punya alat yang canggih sih enak, tapi kalau alternatifnya biasanya saya gitu, yang keterbatasan alat, ya cukup pakai pertama masukin 1 jari, dia akan kebuka segini, gitu. Yang kedua masukin 2 jari, mulai gede. Yang ketiga masukin 3 jari, udah sampai situ, gitu. Berikutnya ya itu aja dulu, nanti berikutnya baru kita minta anak untuk ngeluarin suara, gitu, baru ke situ. Kalau untuk ngebuka rahang ya, gitu. Dan itu tentu saja bisa dilakukan di rumah ya, Pak Angga? Bisa Mhm. kok. Baik, kemudian ini, berkaitan lagi nih sama pertanyaan yang sebelumnya tadi, Pak Angga. Cara menstimulasi anak untuk suka makan berbagai tekstur karena sering memilih dan cenderung ke salah satu tekstur saja. Oke. Kalau untuk tekstur ya, kalau untuk tekstur kita bisa, brushing. Brushing itu sebenarnya waktu kecil biasanya orang tua itu, ibu itu biasanya punya alat yang semacam kayak, eee, sarung jari, dimasukin dia ada gerigi-geriginya. Nah sebenarnya itu stimulus yang bagus gitu, dilakukan sejak Iya, sejak dini. Nah itu aja sederhana, terus dimasukin di sini, diputer-puter oke. ke bagian pipi. Itu sudah dilakukan, umumnya orang tua zaman sekarang sudah melakukan itu. Itu bagian dari tekstur kan. Terus lidahnya disikat, itu ya sama seperti itu udah cukup untuk dilakukan sama orang tua, gitu Bu Caca. Oke, jadi, biasanya kalau dulu pas masih bayi sih untuk membersihkan, rongga mulut karena ASI ya, Pak Angga, ya. Tapi ternyata ayah bunda Mhm. sekalian itu sebetulnya salah satu bentuk stimulasi sejak dini gitu, untuk mengenalkan berbagai macam tekstur ke, indera pengecap anak-anak. Bisa juga Selanjutnya ini Bu mhm, Caca, bisa juga ditambahin madu kalau memang kepentingannya oke, bukan untuk kebersihan, mhm, ditambahin madu. Nah, itu nanti si anak itu akan belajar menelan. Nah, menelan mhm, itu bagian dari kesiapan bicara, gitu. mmm. Nah, mungkin Karena kalau setiap bicara kita ini Bu Caca, setiap bicara kita pasti nelen ludah tuh. benar. Nah, Kalau kalau sekilas kemampuan kayaknya menelan simpel banget ludahnya ya, tapi ternyata banyak simple banget memang, nih. banyak gitu. Kalau kemampuan menelan kita nggak cukup baik, kita ngomongnya akan terbata-bata sih. Oke, Akan ada fase gitu dulu sih. betul Gitu. sekali. Nah, Hmm. pertanyaan selanjutnya ini berkaitan sama sosial emosional nih, Pak Angga. Ada yang bertanya, sepertinya ini salah satu pengajar juga, stimulasi untuk mengajarkan kepatuhan anak. Jadi untuk Hmm. membuka ini ya, mungkin, untuk mengenalkan konsekuensi segala macam ke anak gitu, seperti apa? Kalau kepatuhan itu ada di teori behavioristik sebenarnya, yang sangat simple gitu, semua juga tahu, tinggal pelaksanaannya itu gimana teknis setiap guru. Kalau itu kita bisa pakai, eh, penguatan, namanya apa sih? Namanya reward dan punishment. Jadi sebenarnya bukan punishment, gitu. Itu lebih ke penguatan positif dan penguatan negatif. Gitu. Penguatan positif itu yang dimaksud dengan hadiah, pelukan, senyum, pujian dan sebagainya. Reward atau punishment yang sifatnya penguatannya yang negatif itu biasanya dengan kehilangan sesuatu yang dia sukai. Tuh. Itu bentuk penguatannya. Apapun ya tinggal tinggal dilakukan gitu, reward dan punishment. Itu simpelnya seperti itu. Yang sebenarnya yang dibangun dari teknik itu sebenarnya teknik pola. Itu makanya setiap sesuatu itu memang berhubungan dengan pola ya. Makanya kalau orang tua
nggak bisa ngasuh anak, misalnya pengasuhannya nggak bagus ya pola asuh, artinya pola yang dibangun dalam mengasuh. Sekarang pola pembelajaran, pola yang dibangun dalam pembelajaran, itu dalam dalam ya pelajaran untuk membangun perilaku. Kalau urusan perilaku semua tergantung pola. Kalau kita terbiasa bangun siang, akhirnya terpola bangun siang. Ya udah, sesimpel itu gitu. Yang dibentuk pola. Jadi kita harus kuat dengan polanya kita mau bagaimana sebagai pengajar. Baik, nah sebetulnya itu tuh yang jadi ganjelan ya Pak Angga. Ada beberapa momen tuh kita kalau anak nangis, mungkin bisa jadi nangisnya anak tuh senjata gitu, tantrumnya itu senjata tuh ada rasa nggak tega segala macam gitu. Jadi mungkin itu yang akhirnya menghancurkan pola-pola yang sudah kita bangun sih. Sebetulnya kadang-kadang tuh seperti itu. Ya artinya itu pola yang dibangun sebenarnya. Pola yang dibangun ya Betul. seperti itu. Mhm mhm mhm. Mmm. Ada yang mau ditambahkan Pak Angga atau lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir sih. Kak, nah ini sih sebenarnya yang harus kita ya betul tadi itu pola-pola itu biasanya dirusak dengan kekhawatiran kita. Jadi tujuan pola kita pengen A, jadi yang terbentuknya adalah pola B. Karena kekhawatiran dan ketidakkonsistenan kita. Pada fase awal pembentukan pola itu ada penolakan, ada ya, agresi dan sebagainya, sifat-sifat yang menentang dari anak. Ingin nggak mau nih, pengen pola yang lama gitu. Nah akhirnya itu yang harus kuat dan yang harus ditanemin bahwa pola itu nggak akan berlangsung lama kalau kita kokoh sama pola yang mau kita bangun. Gitu. Terima kasih. Ya lanjut. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak Angga, stimulasi Mm-mm. apa yang harusnya diberikan pada anak usia 6 bulan? Nah, mungkin Pak Angga Mm-mm. bisa jelasin dulu tuh usia 6 bulan naturalnya anak-anak itu seharusnya sudah ada di fase apa sih Pak Angga? Wah itu saya kurang tahu, itu agak lupa itu kalau Mhm 6 mhm bulan harus harus apa gitu. Tapi sebenarnya begini, apa yang harus diperhatikan itu bukan dari 6 bulan gitu. Misalnya kalau menemukan hambatan itu, kalau kita mau preventif jaga-jaga itu bukan dari 6 bulannya gitu. Kita lihat bahkan dari kelahiran itu kita bisa lihat yang namanya skor Apgar. Itu pas lahir itu punya bidan itu punya skornya bagus atau enggak, tapi itu udah dipastikan kalaupun skornya kurang pasti bidan nyampein tuh ke dokter, nyampein tuh dokter anak gitu. Tapi sebatas pengetahuan itu kita bisa lihat yang paling pertama anak itu yang bekerja sistem sensoriknya. Itu sistem sensorik yang paling bekerja di usia-usia pertama. Itu yang nggak boleh hilang. Itu kenapa menyusui itu jadi penting, karena di situ menyusui itu pakai sistem sensorik, yaitu sensor taktil tuh. Anak itu kalau disentuh, pipinya tersentuh itu gerakan primitifnya itu dia pasti akan nengok seperti ini. Itu gerakan primitif. Jadi udah pasti tuh begitu pipinya kena sentuhan dia akan nengok. Nah itu kalau disentuh sama puting ibu gitu, puting susu ibu dia pasti akan nengok otomatis. Nah itu menyusui gitu. Terus kalau tangannya dipegang itu pasti digenggam gitu. Kalau kakinya disentuh dia mengkerut. Gitu. Seperti itu. Nah terus uh, nah pada saat itulah yang jadi penting gitu. Artinya menyusui itu ketika digantikan dengan botol maka ada fungsi yang tidak terstimulus. Nggak tahu, saya belum tahu dampaknya apa ketika bayi itu tidak disusui. Tapi beberapa jurnal bilang beberapa bayi yang tidak disusui oleh ASI gitu, baru saya baca jurnalnya itu, bayi yang tidak disusui oleh ASI tidak menerima transfer hormon melatonin yang cukup baik. Hormon melatonin itu hormon yang mengatur pola tidur itu. Nah, jadi ketika tidak disusui, pola tidur anak biasanya akan bermasalah tuh. Itu tidak cukup tidurnya dan sebagainya, seperti itu.
Kenapa bayi kalau disusui tidur, ternyata ada hormon yang dikirim dari akhir susu, gitu. Itu yang kedua. Yang berikutnya, nah, apa, artikulasi juga tidak semerta-merta, eee, terjadi gitu. Jadi puting susu juga bagian dari bentuk stimulus awal itu untuk kemampuan bicara, gitu. Jadi pas anak menangis nih, gitu, pas anak menangis, anak tuh belum ngerti tuh gimana caranya menyusui, gitu. Nah, di sini pentingnya tangisan pertama bayi itu juga. Anak tuh pas, baru lahir nggak tahu dia bagaimana caranya menyusui, makanya biasanya bayi itu begitu ditempelin ke, ibu untuk disusui, kalau dia nggak nangis cuman dimainin aja tuh, didiemin aja, nggak diapa-apain. Itu katanya bayinya nggak mau. Iya, karena belum nangis. Tapi begitu nangis, disusui, terus ada cara menyusui itu kan harus seluruh bagian, puting ibu itu tertutupi oleh mulut ya, nggak boleh Iya. enggak tuh. Nah, dan nggak boleh ada udara tuh, gitu. Jadi agak didekap sedikit, gitu, sampai nggak semuanya tertutupi, nggak boleh ada udara. Kenapa? Karena saat nangis, ada kecenderungan bernapas melalui mulut. Nah, saat ketutup, tersedotlah air susu ibu. Disitulah pelajaran pertama menyusui itu pada anak. Disitulah anak menerima pelajaran pertamanya tentang bagaimana cara menyusui. Terus begitu. Makanya pada awalnya biasanya nggak mau, jangan langsung dikasih botol susu. Tapi biarkan anak belajar dulu bagaimana menyusui. Itu. Ya, karena nantinya baru air susunya sedikit ya enggak. Ya karena belum menerima rangsangan dari bayi. Itu sih, Bu Caca. Baik, kalau ngomongin ASI memang ada saya tambahin ya Pak Angga, ada beberapa jurnal Mhm. yang sempat saya baca juga waktu itu karena ada rasa penasaran kenapa sih banyak bayi yang menolak gitu kalau misal, di-convert dari payudara langsung kemudian ganti ke botol gitu. Karena memang ternyata apalagi ASI-ASI yang memang di-pumping, eee, itu ada kecenderungan rasa kalau di-convert ke bahasa Indonesia itu ibaratnya rasa besi. Jadi ada rasa besi ketika, ASI itu tadi Mhm. kan pasti dihangatkan kembali tuh, dihangatkan pasti Mhm. beda rasanya dengan ASI yang memang keluar dari payudara ibu gitu. Langsung. Mungkin kalau dari rasa make sense banget sih bayi itu menolak, kemudian mungkin dari feeling-nya juga dari botol sama dari payudara ibu langsung itu kan pasti feeling-nya juga juga berbeda gitu. Jadi mungkin itu faktor-faktor kenapa anak-anak juga bisa menolak ketika dari ASI dari, payudara ibunya kemudian di-convert ke susu botol. Nah mungkin masih ada 2 pertanyaan lagi sih sebenarnya Pak Angga. Tapi nggak apa-apa deh, kayaknya dihabisin aja. Sebetulnya tadi kan ini maunya pertanyaan terakhir, tapi langsung ke pertanyaan kedua. Pertanyaan 2 terakhir. Pertanyaannya yaitu, dampak lain dari screen time selain speech delay apa sih Pak Angga? Mhm. Screen time itu, nah saya baru baca juga jurnalnya bahwa, kenapa anak mulai di fase awal anak mulai kecanduan gadget. Fase awalnya ternyata sepele itu ternyata. Di fase awalnya itu misalnya ada kontak, jadi misalnya ada keluarga kita jauh di sana nelepon, "Coba mana dedeknya?" Gitu. Nah, itu fase awal screen time. Gitu. Coba mana dedenya, akhirnya di video call bareng gitu ya. Nah, itu fase awal screen time gitu Apalagi dan zaman itu sekarang ya. itu, gitu. Coba mana dedeknya, terus gitu. Terus ya itu sih, malah itu yang jadi faktor pertama, kenapa anak mulai dari fase apa anak mulai kecanduan gadgetnya itu, mulai, ketertarikan sama gadgetnya bertumbuh bertumbuh bertumbuh. Yang pertama, yang kedua, screen time yang, balik lagi ke pertanyaannya, screen time itu gini, mmm, kita habis ngelihat yang paling mungkin banyak orang sudah rasakan, kita habis ngelihat handphone, terus tiba-tiba kita ngelihat sesuatu yang jaraknya jauh, pindah begitu, tet gitu. Itu perlu waktu loh mata kita untuk jelas gitu, ngelihat sesuatu yang jauh itu.
pun Ya, dari jarak jauh pindah lagi ke handphone. Itu perlu waktu. Jadi perpindahan oke, visual itu mata kita perlu waktu. Nah, namanya daya akomodasi mata gitu. Biasanya oke. autofocus kalau di kamera. Bayangkan di handphone itu secara visual aja udah apa? Perpindahannya sangat cepat tuh. Perubahan-perubahan Betul. warna, perubahan gambar, Bentuk. perubahan cahaya. Yang jadi masalah itu warna, gambar, bentuk yang ada di handphone itu punya radiasi cahaya gitu. Setiap warna merah itu ada cahaya gitu penerimaan. Beda kalau kita ngelihat warna yang sifatnya real, kartu dan sebagainya. Itu nggak ada radiasi cahaya, nggak ada. Mereka nggak punya cahaya. Tapi berbeda sama handphone. Ketika bermain warna dengan handphone itu ada radiasi cahaya, perubahan-perubahan cahaya. Itu yang akhirnya eh, apa? Mata ini nggak punya proses perubahan-perubahan adaptasi terhadap fokus benda itu akhirnya hilang gitu, akhirnya berkurang atau nggak berkembang dengan baik. Muncullah nama anak itu mulai sulit kontak mata, muncullah anak sulit fokus gitu. Lihat memang tangannya. Gitu. Nah ini terjadi pada anak di zaman sekarang banyak laporan susah fokus, susah fokus, susah fokus. Oh iya, wajar. Dampaknya sama visual sih, selain sama speech delay atau Speech masalah delay. bicara. Betul, kadang juga konsentrasinya, segala macam fokusnya tuh sangat mudah terdistract gitu. Apalagi memang kalau ngomongin, apalagi kalau misalnya yang ditonton itu betul-betul entertain ya Pak Angga. Jadi misalnya yang ditonton itu bukan yang edukatif gitu. Untuk mengajak anak-anak, apalagi ketika sudah ada di fase akademik, mengajak untuk belajar, ngajak untuk sekiranya yang lebih berpikir lah gitu, mengerjakan sesuatu yang berpikir itu terkadang lebih sulit gitu karena memang mereka terbiasa having fun ketika melihat gadget. Nah, Iya. mau ada yang ditambahin Pak Angga atau langsung ke pertanyaan terakhir? Paling ini, jadi gini sebenarnya. Pada fase tertentu saat daya akomodasi mata itu udah berjalan dengan baik, silahkan hanya cukup dibatasi gitu terhadap gadget. Gitu. Tapi diusahakan di usia-usia tertentu yaitu tadi gitu. Udah ada penelitiannya bahwa dampak awalnya itu dari video call. Itu mulailah dia tertarik. Itu yang kedua. Yang ketiga itu jadi gini, kita dalam sebagai guru atau sebagai pengajar gitu, kita biasa dengan teori PAK, visual, auditory, taktil, kinestetik tuh ya gitu. Pakai dua aja membekas tuh. Pakai dua aja visual, auditory membekas. Handphone, YouTube dan sebagainya itu memberikan visual yang sangat menarik, auditori yang sangat jelas. Wajar ketika mereka belajar yang membekas di kepala mereka adalah apa yang mereka lihat di video gitu. Begitu mereka belajar, visualnya jelek, gambarnya jelek, akhirnya nggak menarik nih gitu. Nggak menarik. Cuman sayangnya gitu, mereka mendapatkan stimulus visual dan auditori untuk konten-konten yang bukan pembelajaran, itu aja. Mm-mm. Dan itu tantangan kita bersama ya Bunda, gimana caranya supaya ini kita lebih menarik dibanding konten-konten yang ada di dalam dalam HP itu gitu. Gimana sih caranya supaya kita tuh lebih menarik seperti itu? Itu nyerangnya long term memory loh. Betul. Nggak mungkin bukan gimana-gimana ya, tapi kalau misal sekarang belum terlihat ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan atau red flag-nya belum terlihat Ayah Bunda, bisa jadi beberapa tahun kemudian, apalagi ketika intensitasnya ditambah, itu lebih mengkhawatirkan. Selanjutnya, Pertanyaan selanjutnya, apakah akan ada pengaruh jika anak tidak melalui fase merangkak, Pak Angga?
Ada pengaruhnya. Pengaruhnya pasti ada. Fase merangkak itu ada yang namanya, eee yang distimulus ya sensornya itu vestibular, seimbangan. Yang kedua itu proprioseptif. Proprioseptif itu sensor kesadaran tubuh, itu sensor kesadaran tubuh. Apa, eee, anak, koordinasi antara mata dengan gerakan tubuh itu juga ada di merangkak. Saat anak merangkak, dia akan menuju sesuatu benda yang mereka ingin, terus mereka ambil, itu kan koordinasi ya. Itu Iya. jangan bendanya ada apa, ada lurus di depan Mhm badan dia, mhm. tapi gerakannya ke samping tuh, ada begitu biasanya, gitu. Nggak lurus gitu, bendanya di sini, tapi dia merangkak ke samping. Nah, itu kan bagian dari belajar dia. Oh, ternyata nggak lurus nih, dia akan belokin badan, belokin. Itu yang pertama, koordinasi mata dan gerak, gitu. Ya, itu juga bagian dari proprioseptif, mengestimasi jarak, ruang, waktu, lurus enggak badan dia, itu kan kesadaran tubuh. Nah, yang masuk yang kedua vestibular, gerakan-gerakan yang simultan, yang koordinatif gitu, gerakan silih berganti antara tangan dan kaki, Iya. itu gerakan-gerakan yang merangsang vestibular. Vestibular itu kita sebenarnya berdiri antara saat merangkak berdiri antara Mhm. kaki kaki kanan dan tangan kiri gitu. Terus antara kaki kiri dan tangan kanan kan terus tuh. Itu Mhm kita mhm. sebenarnya menyeimbangkan tubuh tuh. Nah, itu Oke. keseimbangan itu. Itu sih Bu Caca. Jadi memang pasti akan ada, maksudnya sebagian besar ada dampaknya ya Pak Angga, karena memang di fase merangkak itu tadi banyak sekali tujuan maupun manfaat untuk perkembangan anak. Pak Angga mau Udah 30 menit Bu Caca. hampir sepertinya. Pak Angga mau Hampir ada yang 30. ditambahin atau gimana? Udah sih, itu aja. Oke, terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pada kami. Insya Allah ke depannya akan ada konten 30 menit aja nih di part-part selanjutnya dan dengan tim Mewangi yang lain, tidak hanya dengan saya dan Pak Angga. Sekian keluarga Mewangi, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Pak Angga. Tetap semangat, Ayah Bunda Sama-sama. bersamai anak-anak. Semoga kita semua senantiasa dilindungi Tuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.